Langsung saja kita perkenalkan, beliau adalah Mas Yogi, aslinya memang Sumatera Utara, cuman kenapa dipanggil Mas? Nanti kita tanyain aja langsung. Beliau adalah pelatih BMX di Ciamis, di Kabupaten Ciamis, terutama di klub Leader Awal EDUB Ciamis ya. Langsung aja. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Ini Mas, saya penasaran dari awal kehidupan Mas Yogi, awal dari di Sumatera lah, sampai mencintai dunia sepeda, terutama waktu sekolah awalnya gimana? Sejak kapan? Sejak kapan? Ya, main sepeda mah sejak umur 6 tahun. Main sepeda sejak umur tahun. Kenapa senang sepeda kan karena emang dulu satu keluarga emang main sepeda dari bapak, terus abang-abang saya, jadi turunlah ke adik-adiknya. Kemarin Bisa jadi dibilang Mas itu dari mana itu? iya tuh. awal itu awal mulanya dari 2011-an itu prapon di Malang. Ya, jadi prapon di Malang, persiapan pon di Riau. Buat yang di Riau. Iya, buat yang di Riau. Kan sempat tes di Surabaya. Nah, semenjak di Surabaya lah dipanggil Masnya. Mas. Iya, kan kurang lebih 1 tahun tuh di Surabaya. Ya. Itulah dipanggil Mas. Dari situlah awal mulanya. Pengen tahu mengawali karir profesional di BMX pertama kali tentunya gimana gitu. Iya, dari seleksi gitu, seleksi biasa kayak ada event, terutama event daerah, pertama dari event daerah, terus dari daerah masing-masing, terus dipilih lagi, terus ada seleksi lagi, ya itu untuk menuju PON. Itu tadi awal mulanya, awal mula karir emang dari situ. Yang paling di dunia sepeda terutama BMX, pertandingan yang paling mengesankan, terus juga yang terjauh mungkin yang mengesankan dulu lah. Itu kira-kira tahun berapa dan tempatnya di mana? Yang mengesankan mah mungkin mah di Thailand ini. Oh, yang di Thailand. Iya, yang di Thailand. Itu berarti udah masuk internasional ya? Udah masuk di tahun 2015-16an. 2015 2016 Sampai 2016 sampai 2015 akhir di November. Itu cerita Mas Yogi bisa dari Medan ke daerah Jawa itu gimana ceritanya? Cerita kira gimana tuh? Modal nekatkah? Apakah ada motivasi? Apakah dengar-dengar juga dari kemarin tuh pembicaraan sama Teh Yogi, Mas Yogi pernah sempat pulang dulu ke Medan, terus mau balik lagi lama di Medan, terus buat pulang lagi ke sini ke daerah Jawa. Katanya juga sampai naik jejaknya ini kalau pas lagi di latihan, pas lagi itu tegas. Kalau memang salah ya salah, kalau ada ya kurang gitu kan. Nggak di sekarang lagi kocak terus grogi di kamera, dikiranya nanti di res gimana gitu, enggak. Ya itu tuh gimana tuh modal nekat naik truk sampai ke Jawa itu gimana tuh? Tahun berapa? Tahun berapa lah kira-kira? kalau naik truk itu di tahun 2013 setelah PON di Riau. Iya, setelah PON di Riau. Jadi punya motivasi bahwa ya kan Sumatera dulu kan emang tidak ada pembalapnya, pembalap cross terutama untuk di tingkat nasional. Ya. Tingkat nasional kan tidak ada. Jadi karena saya sudah terlanjur nyemplung di sepeda, ya jadi mau nggak mau saya harus lanjutkan itu, jadi biar tidak setengah-setengah perjalanannya. Itulah motivasi saya di situ, yang menunjukkan bahwa
dia di Sumatera itu juga punya ada atletnya gitu. Itulah saya maju ya dari sana sini aja pokoknya. Iya. Iya dari lah. Berapa hari dari Medan ke Tanah Jawa naik truk? Itu kurang lebih hampir 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Jadi berkelana di jalan Oh. kan nebeng truk kan. Kadang truk dari Medan tuh dia cuma sampai Lampung. Ya truknya sih sebenarnya sampai Jakarta. Cuma di Palembang dia diam berapa hari kan nunggu muatan. Nah, terus dari Palembang ke itu juga nunggu lagi, kadang cuma sampai Lampung. Nah, di Lampung nunggu. Nah, di Lampung juga muatan ke Jakarta. Pada saat itu dikasih ada cadangan keuangan berapa itu Sampai naik truk kayak sampai gitu. naik truk dikasih Itu sama orang dari- tua lah, dari keluarga. Kalau keluarga mah sebenarnya tidak ngizinin. Iya. Nah, Pasti. dia tidak ngizinin bahwa ya saya nekat aja bahwa itu di 300.000 sih saat itu mungkin 300.000. dari Medan sampai Jakarta itu 300.000 dari Itu Jakarta tujuannya kemana? ke Surabaya. Ke Surabaya. Surabaya. Tujuan ke Surabaya dari Medan Surabaya itu modal 300.000, itu nebeng truk sana sini. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dari Jakarta ke Surabaya. Nah, itu Naik apa itu? Atau itu udah naik bis ya. Naik bis. Naik bis, kalau itu kan naik bis saat itu bayarnya tuh 200 kurang lebih 280 Lah, makan dari mana itu? sama Jakarta Surabaya mah puasa makan cuma modal minum. Oh. Kebekal kemarin di saat itu kalau nggak salah dari Jakarta cuma sampai Solo bisnya. Nah dari Solo itu nyambung lagi naik bis lagi, atau mungkin lewat Calo kan? Iya. Bukan lewat Calo kan? Iya. Ada di tipe harganya nggak tahu segini, nggak tahu segini. Cuma sampai Solo. Nah Solo nyambung lagi itu cuma 18.000. Nah itulah dari Solo lah baru bisa beli minum. Baru bisa beli minum buat aqua gelas. Gitu. Bisa beli aqua gelas. Terus ada gitu Mas, saya juga dulu pernah ada pada saat udah masuk ke profesional punya bonek, menemukan kejenuhan nggak, titik jenuh nih, kayaknya gue udah capek nih, saya udah capek nih, kira-kira pernah nggak menemukan titik itu? Kalau jenuh mah paling sering karena mungkin waktunya habis perjuangan Ya. mungkin jadi kelihatannya kenapa gampang jenuh, terlalu iya tuh sana sini terlalu lantang-lantang sana sini, jadi waktunya habis buat itu kan itu awal mulanya. Jadi Nah, sekarang kan udah mulai tinggal di Ciamis nih. Jadi, Dari tahun berapa itu tinggal di Ciamis? kalau Ciamis baru masuk Ciamis itu 2019. 2019. Dari 2019 akhir November. Itu awalnya dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Jogja ke Ciamis. Dari Jogja ke Ciamis. Ada pendekatan khusus dari Ciamis atau memang Inisiatif. atau gimana gitu Mas? Biasanya kan 50-50 sih sebenarnya. Jadi ya satu emang karena emang kepingin, itu kedua dia juga ada pengurus juga, menyuruh juga. oh iya. Iya, jadi Kalau pemain bola nih, misalkan dari klub Bandung mau dibeli dipindah ke Solo, misalkan pindah ke mana dari Bandung, itu kan dari pengurus Solonya, dari Bandung gue tertarik nih mau beli pemain ini, apakah di dunia sepeda BMX pun kayak gitu atau gimana? kalau dibilang ada ya ada, dibilang enggak juga enggak, ya tergantung eventnya juga. Ya. Kalau dia memang event gede sih, itu ada aja sih gitu. Event gede emang kayak di Bangsa Porda, pon itu pasti. Cuman kalau event biasa mah enggak ada. Ini sebelum nggak ke Ciamis kan di Jogja ya Mas. Nah, sebelum di Jogja daerah-daerah mana lah yang pernah Mas Yogi bela ataupun yang pernah tinggal
di situ gitu kan, pernah tinggal di daerah Mengatasnamakan daerah mana? Nah, Ya, yang pertama kali mah yang jelas kan Medan, karena Sumatera Medan, Utara, ya. karena emang daerah emang lahiran situ kan, Ya. jadi awal mula di situ. Hmm. Terus yang kedua sempat ke Papua selama 3 tahun. di Di Papua. Di Papua. Papuanya, Di Papua cuma 2 minggu. di Papuanya. Iya, cuma 2 minggu, itu pun setelah pon. Iya, pas kemarin kan dia pengurus aja yang datang ke sini. Yang ke Surabaya, datang ke Surabaya untuk belum itu aktif. Jadi titik mulai itunya sih Mas Yogi mungkin di Surabaya ya. Besar jadi makin itunya atau dari Medan juga Udah punya nama, udah istilahnya apa ya? udah dikenal. Udah dikenal Ya terutama di Medan juga. di Medan. Ya terutama buat entaran Medan. Hmm. Iya, entaran Medan sudah mulai dikenal juga. Disoalkan dia sebenarnya karena lolos seleksi aja kemarin. Oh iya. Iya, jadi semenjak dikenal lolos seleksi. Selain Kalau itu mau udah jelas event nasional, mau gede kayak ya Porda, itu sih yang paling itu. Itu aja. Porda, kayak PON itu yang bikin. Yang bikin. Nah, sekarang lagi kegiatan apa yang Mas Yogi lakukan di BMX Ciamis? Sekarang mempersiapkan untuk Porda di 2022 di 2020. November. Porda, ya sambil ngawasin anak-anak juga yang bibit-bibit baru di sini juga, terutama di Ciamis, biar menghidupin sepeda di Ciamis juga kan. Iklim di Ciamis kan juga, terutama iklim sepeda BMX itu kan masih awam, Iya, masih nol juga. Ya. Motivasi buat teman-teman nih biar anaknya seneng atlet, entah itu BMX, entah itu yang lain, itu gimana caranya biar anak-anak itu suka ke olahraga atau apa gitu? Terutama ke dunia BMX-nya dari pengalaman Mas Yogi sendiri, memotivasi diri untuk bisa berprestasi di BMX itu apa? Pastinya ya. Mungkin kalau nggak ada itu ada yang mau dikejar ya kan, ada yang memotivasi seseorang atau memang ada tahapan tertentu, gue target ini atau memang gimana gitu kan. Kita pengen tahu tuh itu yang mahal dari seseorang atlet atau seorang pembalap rider itu kan motivasi rata-rata udah tengah jalan mundur, kalau nggak misalkan yang tadinya juara terus atau ketika dia mengalami kekalahan terus down, itu yang harus menguatkan diri kita nih supaya kayaknya memang dunia ini dunia saya, terus bagaimana caranya saya tetap konsisten di prestasi walaupun nggak podium terus, tapi prestasi kan kamu yang kalah gimana dimotivasinya untuk tetap kuat di BMX-nya gitu. Kira-kira ke anak-anak gimana ngasih itunya lah. Ya kalau terutama untuk anak-anak yang terutama kita motivasi, terutama orang tua harus kita kasih motivasi juga. Ya bawakan juga setiap event itu nggak selalu juara. Nama kalau untuk anak itu, kalau bawaan anak kan itu gimana orang tua mungkin cara mendidik anak, terus terutama bahasa untuk anak kan juga ya, saat dia kalah terus bahasa orang tua kan ya, kalau orang tua tetap enjoy kemudian anaknya juga mental mah pasti tetap terjaga lah. Kalau namanya juara ya siapa sih yang pengen jadi juara gitu kan. Juara. Cuman mungkin kembali lagi ke anak tersebut gitu kan, mampu apa tidaknya, rajin latihan apa tidaknya, menguasai apa tidak gitu kan. Ya, gitu. Ya dua-duanya aja harus dimotivasi, terutama orang tua mungkin, terus kedua juga anak ya, saling orang tua juga memotivasi ke anak. Harus sinkron lah ya. Harus sinkron, jadi bahwa ya kalau kalah juga apa kan masih ada event berikutnya. Iya. Terus ya kasih motivasi, berarti latihannya harus lebih rutin, lebih rajin lagi, lebih giat. Itu. Nah, teman-teman ada yang mungkin nggak tahu, Mas Yogi juga
sekarang sudah berkeluarga, sudah mempunyai istri, kebetulan istrinya pun seorang rider BMX profesional, udah juga internasional. Nah, kita pengen tahu cerita awalnya ketemu sama Cupi itu gimana tuh? Di mana? Di mana dan gimana? itu ini mah kayaknya nggak perlu dipikirin, los aja gitu. Kalau yang aslinya kemarin dari Teh Cupi udah, tapi kita dari versi suaminya nih, dari versi Mas Yoginya sendiri gimana nih? Awal ketemu sama Cupi di mana? Awal ketemu di 2013 di pas ada lomba di Jepara, Jawa Tengah, di Jepara. Itulah awal mula. Ya biasalah comblang gitu lah. Jadi teman Cupi gini-gini juga, saya juga itu teman saya gini-gini ya itu beberapa bulan langsung. PDKT beberapa bulan dulu, terus ada komitmen. Istilahnya kalau Sunda mah teman-teman bobogohan lah ya. Dari komitmen tahun berapa itu komitmen istilahnya kalau mereka awal jadian gitu ya teman-teman. Tetap di 2013. Coba hitung 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nikah tahun berapa Mas? 2021. 2021. 9 tahun. 9 tahun teman-teman. Pernah putus nyambung atau memang gimana itu putus nyambung? Mas Yogi pernah backstreet dulu terus sama yang lain atau gimana itu? Nggak pernah. 9 tahun teman-teman, 9 tahun bayangin. Kalau kita makan 9 tahun nggak tahu ya, jarang lah sekarang anak-anak sekarang gitu kan, Bosan kali ya. bosan. Terus udah kayak kredit motor, udah 9 tahun nikahnya sama yang lain, sakit kan? Kan itu gimana tuh mempertahankan komitmen itu 9 tahun? Kalau putus sambung sih enggak, kalau ya saling percaya masing-masingin gitu. Dulu juga kan Cupi saat itu kan masih sekolah juga dia, masih sekolah. Terus sayanya di mana, Cupinya di mana kan. Dan saat itu kan ketemunya emang saat tepan aja. Iya, terus kontak-kontakan juga kita kan juga jarang. Itu kadang karena sempat kan dulu setengah tahun emang nggak pernah kontak-kontak. Setengah tahun saat karena posisi saat itu saya memang di Medan. Iya di Medan, Cupinya juga di Pangandaran jauh. Jadi selama 6,5 tahun itu kan tak lost kontak gitu. Saya balik ke Jawa baru kontak lagi. Luar biasa. Luar biasa teman-teman, ini dari Medan, terus istrinya sekarang orang Pangandaran, ketemunya di BMX 9 tahun mempertahankan komitmen untuk saling percaya, untuk saling menguatkan. Kalau kita mungkin gimana ya, kita 9 tahun pernah satu tahun setengah atau berapa tahun nggak komunikasi, pas komunikasinya lagi udah ada di Jawa itu gimana gitu kan, mungkin bayangan kita mah udahlah kayaknya ini mah nggak bisa bersatu. Terus gini Mas, yang membuat Mas Yogi menjatuhkan pilihan yuk kita berumah tangga bareng itu, yang memilih Cupi sebagai teman hidup lah sampai mungkin nanti dia mengakhiri itu apa nilai-nilai terusnya atau menjatuhkan pilihan pada Cupi itu apa sih alasannya gitu Mas? Ya, awal mulanya karena lihat dari rumah belakang kan udah jarang kontak kan juga, jarang ketemu. Dan dia juga percaya kan sama saya juga, jadi situ saya memutuskan kayaknya juga Ya. sudah yakin lah. Bahkan dulu kan sempat udah nggak, kalau dibilang pacaran dibilang enggak itu mungkin karena saya juga mungkin terlalu cuek mungkin ya. Nggak pernah ngabarin sama setengah tahun. Itu teman-teman yang mahal itu tuh. Kalau kita kan misalkan didiemin sehari atau didiemin sejam 2 jam itu kan udah kayak gimana. Ini bayang Luar biasa ini dari luar perempuannya. biasa. Ini salah satu pelajaran yang harus diambil sama kita, bahwa komitmen itu mahal, sebegitu mahalnya 9
9 tahun mempertahankan menjatuhkan pilihan karena udah saling percaya kepercayaan masing-masing, dan kayaknya memang nggak ada apa ya, nggak ada nyaliwang kalau bahasa Sundanya mas. Nikah tahun 2021 mas. Itu Mas Yogi kan Medan, Batak atau memang bukan? Wah ini mah Jadel, Ya, Jawa Deli, Jawa Deli. Jawa Deli. Oh iya. Jadel. Nah, terus Teh Cupinya sendiri asli Sunda, yang Pangandaran. Pas ngenalin Teh Cupi ini sebagai ke orang tua gimana itu? Apakah ada halangan atau misalkan ada pertentangan atau memang diizinkan begitu saja? Kalau memang sudah jadi pilihan Mas Yogi. Iya kok orang tua saya. Kalau orang tua saya sih kembali lagi ke saya juga. Oh. Iya, jadi enggak yang harus ini enggak. Jadi dia mah kalau emang Udah mampu. sudah satu emang saya mau, gitu, orang tua pernah bilang kalau kata jawab ya udah silakan. Iya. Ya orang tua mau setuju Iya. aja. Pilihan. Iya pilihan, emang tidak pilihan emang gimana lagi? Iya. Ya mungkin orang tua berpikiran zaman sekarang kan. Nah, Susah setelah ya. dari Ciamis misalkan nih, setelah dari Ciamis, apakah mau pindah Ada lagi ke keinginan daerah ke lagi daerah atau lain di atau mana? gimana? Apa tetap di Ciamis gitu? Ya, Memang sudah ini sudah. di Ciamis. Iya, Alhamdulillah. sudah menetap di Ciamis, sudah Menjatuhkan pilihan di sudah kota Ciamis. sudah sampai kan sana sini Iya. sampai ujung Jawa sampai ujung barat lah aja tetap Teman-teman, ini juga bagi kita nih di Ciamis ya, masyarakat Kabupaten Ciamis, BMX awal, kemudian ada yang berprestasi udah internasional juga, 2 atlet sekaligus. Bagi kita ini harta karun. Kalau lepas begitu saja dengan alas ngeri pun, kita harus tetap mempertahankan nih. Itu alhamdulillahnya memang keputusan Mas Yogi dengan Teh Cupi sendiri sudah menjatuhkan pilihan akan kemungkinan tetap di Ciamis. Nggak tahu nanti mungkin kita takutkan ada daerah lain menawarkan, udah gue gaji 1 bulan 100 juta. Nah itu yang lumayan mungkin kalau udah kena itu agak gimana gitu ya. Kemudian ini Mas, harapan ini yang terakhir mungkin ya, biar nggak terlalu panjang. Mas Yogi juga sekarang udah mau istirahat, dan jadi harapan Kedepannya buat Kedepannya. isi Ciamis. Ciamis atau atlet Kabupaten Ciamis kedepannya itu di BMX seperti apa yang Mas Yogi harapkan? ya terutama pengurusnya juga harus tetap kompak. Iya. Ya pengurus isinya tetap kompak. Kedua ya harus tetap semangat lah, namanya ngurus anak-anak kan juga Penuh iya kesabaran. penuh kesabaran. Penuh Terus kesabaran. pembibitan juga kan banyak pembibitan sekarang membibitan anak-anak. Iya. Kita juga harus bersabar menunggu Iya. mereka, jangan berhenti di tengah jalan. Itu aja sih menurutnya, biar ya lebih diperhatiin lagi lah, Iya. Iya. biar lebih diperhatikan lagi. Oh ya, ada yang lupa nih dari tadi ngobrol nama asli Mas. Kita belum tahu nih nama asli. Oh iya benar. Benar, nama Ini asli siapa? nih. Yogi Putra namanya. Yogi Putra. Umur 25. umur 25. Dan 25 Berarti udah lebih tua kandidat 28. Umur ibu editor nih berapa? Aduh malu. Oh malu. 19 gitu ya. 19 jalan. Jalan. Nanti ya kita bahas untuk ibu editor, ibu Mingin. Ini editor kandidat channel ini. Kalau enggak ibu Mina mungkin agak sulit nih Kang Idan menginspirasi channel berikutnya. Ya itu dah mungkin Mas. Makasih banyak udah ngobrol-ngobrol nyantai ngalor ngidul. Semoga nanti bisa berlanjut. Ngopi Intinya ngopi lah ya, nggak cablak kalau bahasa Sundanya mah. Nah itu aja. Mudah-mudahan Mudah-mudahan amin. mudah-mudahan umur kita dipanjangkan, rezekinya lancar, barokah untuk semuanya. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada
blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from